gurunya juga, gurunya. Jadi gurunya tuh kalau bener-bener membina masyarakat antara agama dan agamanya, penyampaian sesuai dengan kemampuan masyarakat, insya Allah masyarakat ngerti. Jangan ngobrol ceramah begini-begini berlebihan, pas ditanya yang dengerin gak ada yang ngerti, percuma, berisik gitu ya. Kasih penjelasan supaya masyarakat ngerti, terutama anak-anak ABG tuh ya. Ustadz Kiai kasih gemblengan agama dengan dari agamanya, kasih pencerahan-pencerahan yang benar, kumpulin anak muda, kasih ceramahan yang benar supaya dimengerti, tutur katanya yang benar. Jangan teriak-teriak nggak ngerti, jangan, santai, slowly, oke? Itu si emak selalu merajalela. Udah lupa yang namanya dosa, udah lupa yang namanya haram, udah lupa yang namanya teguran dari Allah, udah lupa segala-galanya dikarenakan duit. Saya juga butuh duit, tapi nggak gitu caranya. Nggak gitu. Semua orang butuh duit, tapi jangan. Kita harus cari-cari jalan halal, haram, berkah, enggak, kan gitu ya. Cari yang diridhoi Allah. Jangan asal duit, dapat duit, jangan ya. Begitu. Ini sama saya sedikit lagi sama Ustaz sama Kiai ya. Anak-anak muda, entah SMP-nya, entah SMA-nya, entah kuliahnya, entah di mana, kasih tolong pencerahan yang benar, yang bisa dimengerti. Jangan ditakut-takutin, jinah, neraka, ini surganya, jangan. Kasih latar belakang itu santai juga supaya mengerti. Zaman sekarang zaman dulu tuh beda. Kalau zaman dulu takut sama orang tua, takut sama guru, tapi kalau sekarang lebih galak, diomelin sekali, kasih tahu sekali malah lebih. Kalau kata anak muda sekarang sih ya, apa ya, ngegas. Gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan pendekatannya tuh kurang pendidikan, kurang. Udah di rumahnya gitu, udah di luarnya begitu. Jadi anak, kenapa? Dikarenakan kebanyakan susu buatan produksi, buatan pabrik, jadi otaknya otak sapi. Coba dulu ya, dulu kalau anak-anak kecil tuh dikasih apa sama emaknya? Ikan asin sama nasi di mama, udah halus masukin ke mulut anaknya. Entah ikan asin, entah jagung, entah singkong, entah apa, itu selalu. Makanya anak-anak dulu itu patuh sama orang tua. Tapi sekarang anak kecil nangis, nenen kaleng, nenen formula segala macam. Makanya otaknya otak sapi, selalu ngelawan sama orang tua. Coba tanya-tanya sama orang-orang dulu, begitu. Itu di lingkungan, itu kenyataan gitu ya. Maaf yang parsitik. Udah gitu tuh si emas selalu merasa terus selalu begitu. Udah banyak korban aborsi, itu udah banyak. Malah ada juga banyak juga yang perempuan diaborsi nggak kuat, meninggal dikarenakan perutnya tuh diaduk-aduk. Banyak yang korban juga, korban dari aborsi itu banyak yang meninggal. Tapi si Ma itu nggak mau tahu, yang penting duit. Itu selalu begitu. Si Ma itu udah lama, udah berpuluh-puluh tahun jadi dukun beranak. Udah bertahun-tahun, udah pengalaman malang melintang di dunia perdukunan beranak itu. Malang melintang, udah oke lah pengalamannya sih. Kurang lebih si Ma itu
umurnya tuh kurang lebih sekitar 50 tahun. Itu si Ma udah mulai sakit-sakitan. Si dukun beranak itu udah mulai sakit-sakitan. Pertama kejadian, si Ma itu jatuh waktu mau mandi di kamar mandi. Pertamanya tuh kejadian jatuh ke situ. Jatuhnya tuh perutnya tuh membentur ember air. Pertamanya jalannya perutnya tuh membentur ember air ya, jolang gitu ya. Semenjak kejadian itu si emak itu perutnya selalu sakit. Dipegang sama anaknya teriak, dipegang sama menantunya teriak, itu selalu teriak. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit, nginep di rumah sakit, ya sembuh sampai nginep seminggu 2 minggu, pulang kumat lagi. Itu selalu si emak. So, makin lama makin parah, makin lama makin parah si dukun beranak. Makin parah, udah gak bisa apa-apa. Tidur juga dia selalu teriak-teriak, sakit perut sama sakit larangannya atau vagina atau gitu. Itu selalu dari larangannya si emak itu mengeluarkan darah sama nama si emak itu selalu. Kalau dari si emak itu mau kencing, itu yang keluar tuh bukan air kencing, bukan, keluar tuh nanah. Teriak-teriak histeris, teriak-teriak. Udah begitu, selalu begitu sih, histeris, kencing histeris, berak histeris, maaf ya. Itu selalu begitu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu selalu begitu. Yang namanya berobat udah kemana-mana, yang namanya rumah sakit itu petugas rumah sakit, dokter itu melihat si emak itu udah bosan. Terus bosan, cuma ngelihat duitnya jadi mau. Sebenarnya udah bosan sebenarnya. Seminggu 2 minggu pulang, gak lama datang lagi. Itu selalu jadi langganan rumah sakit si emak itu. Disitulah ya saya menyarankan sama orang-orang yang menangani lahiran atau dukun beranak, tolong berbuatlah sebaik mungkin, berbuatlah sejujur mungkin. Jangan melihat uang, aborsi karena uangnya gede, mau yang melahirkan disia-siakan. Jangan ya, saya sarankan. Semua entah dokternya, entah dukun beranak atau bidan, tolong, mohon jangan sampai terlibat dunia aborsi. Itu sangat celaka. Allah sangat benci sama orang yang suka aborsi, entah orangnya, entah dukun beranaknya, entah dokternya, entah bidannya. Allah sangat benci. Itu udah jelas, gak boleh. Tapi dikarenakan melihat duit, dosa gimana nanti aja ya, oke? Itu kebanyakan begitu. Tapi kalau kita jangan ya. Dan itu si emak tuh semakin lama makin terus berobat kemana-mana. Yang namanya si emak itulah di rumah sakit aja udah bosen, ya sembuh. Itu si emak dibawa ke rumah sakit udah yang namanya duit itu ya, yang namanya duit ke rumah sakit udah nggak tahu berapa, udah banyak habis. Yang dulunya hasil aborsi sama menolong orang kelahiran itu semuanya habis ke sana, pakai berobat gak sembuh sampai berobat. Itu semakin lama tuh bukannya semakin sembuh, semakin fatal.
Itu lebih parahnya dari larangannya itu selalu nanah darah, baunya masya Allah udah nggak kuat. Jadi hidupnya tuh si emak itu hidupnya di kasur sebatang kara, manggil keturunannya, cucunya, anaknya, menantunya, tetangga semua nggak ada yang mau dekat dikarenakan baunya, dikarenakan baunya. Itu selalu minta tolong sama anak-anaknya, anaknya nggak ada yang datang. Manggil menantunya nggak ada yang datang, manggil cucunya nggak datang-datang, dikarenakan baunya itu. Itu teguran dari Allah sebenarnya. Dulu juga kan udah kita lihat tadi, udah diperingati sama Allah mau ke kamar mandi airnya mendadak gak ada. Itu sebenarnya udah ditegur sama Allah, tapi dia pura-pura nggak tahu, pura-pura. Sering waktu kejadian itu tuh sering, bukan sekali ditegur sama Allah tuh udah sering, beberapa kali udah sering begini dikasih peringatan sama Allah nggak boleh begitu. Itu selalu dijalankan begitu terus. Jadi seolah-olah teguran dari Allah itu gak dihiraukan sama si emak itu gitu ya, masih itu sama si emak itu terus begitu. Teguran udah rumahnya kebakar, udah hartanya dicolong orang, kebun yang hasilnya dicolong orang, segala banyak teguran dari Allah banyak, tapi ya dihiraukan. Malah pernah sakit perut sampai keluar darah dari larangannya, gak dihiraukan. Sakit lagi, sakit kepala, gak dihiraukan. Itu banyak dari dulu juga udah dikasih, udah diperingati sama Allah, tapi tadi gak mau tahu itu semua tuh. Gak mau tahu. Itu hidupnya tuh sangat menderita semua tuh. Tidur itu hanya sebatang kara, keturunannya, anaknya, cucunya, menantunya gak ada yang dekat, gak ada teriak-teriak sakitannya. Itu sakit badannya, terutama di pinggang terutama pinggang itu sakitnya dari larangannya, keluar barang-barang najis, kadang-kadang belatung, kadang-kadang lintah, wah segala macam, cuma nggak ada ular sama gajah ya, nggak ada. Tapi itu belatung, lintah, cacing, ya begitu-gitu aja. Itu bukan sepeda, makin lama makin parah. Itu si emak tuh nggak meninggal atau mati, enggak. Di situ keturunannya mulai jenuh, mulai bosan, mulai merasa kesepian, langsung cari paranormal, udah lari ke kiai di ruqyah, nggak ada perubahan, lari ke ustadz ruqyah, nggak ada perubahan. Yang namanya paranormal sama para kiai sama ustadz, mungkin kalau dikarungin mungkin udah dapat 10 karung kali, tapi gak ada hasilnya. Dikarenakan penyakit ini langsung teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya sarankan, saya ingatkan sekali lagi, tolong dokter, bidan, dukun beranak, tolong ya, kalau bisa jangan melihat dulu. Itu jangan sampai aborsi. Dia berbuat, harus dia bertanggung jawab. Dia zina sama pacarnya, nikmatilah hasilnya. Jangan sampai melibatkan orang-orang lain. Ya bidannya, ya dokter ya, jangan ya, biar dia menanggung. Masalah undang-undang peraturan dari rumah sakit, kayak iya, emang tujuannya bagus, gak boleh yang namanya aborsi itu gak boleh, emang bener bagus itu rumah sakit. Tapi kebanyakan oknum-oknum yang namanya dokter bidan
melanggar peraturan rumah sakit dikarenakan lihat duit itu ya dokter bidan. Jangan ya, boleh usaha, boleh menerima pasien melahirkan, tapi jangan sampai menerima orang yang beraborsi, celaka. Kan banyak mungkin ya, banyak contoh-contohnya. Ada bidan di suatu daerah, saya lihat sendiri, saya tahu sendiri, saya lihat sendiri, tahu sendiri di suatu daerah itu bidan tuh ngerti masalah di bidang kesehatan alat kelamin tuh dia tahu. Tapi kenapa bidan suka dari alat kelamin selalu mengeluarkan nanah sama darah? Selalu begitu, kalau kencing teriak-teriak. Itu garis besarnya mungkin analisa saya, berarti itu bidan itu mungkin suka aborsi orang. Jadi antara hukumannya orang, entah dokter, entah bidan, entah dukun beranak, yang suka aborsi itu hukumannya sama begitu. Sama. Malah yang dukun beranak ini si emak ini lebih parah, lebih parah. Udah lari kemana sampai di ruqyah, udah di mana, udah yang namanya di ruqyah berulang-ulang, entah sama ustadz, entah sama kiai, datang ke dukun harus begini-begini, tapi nyatanya gak ada. Itu selalu. Jadi si emak itu akhir hidupnya tuh mengeluarkan, membuang hasil jerih payah waktu tukang aborsi dulu. Malah hasil-hasil usahanya yang menolong orang melahir gitu habis. Jadi hasil dari kebaikan si emak itu habis pakai berobat akibat teguran dari Allah, yaitu akibat bukan aborsi. Itu saya pernah lihat sendiri, bukan katanya, saya lihat sendiri. Ada, bukan ada, banyak. Yang saya ngelihat dengan mata kepala saya itu cuma dua bidan. Terus saya dengar lagi ada dukun beranak, begitu lagi banyak yang kejadian yang suka aborsi orang itu semuanya hidupnya itu celaka, menderita, fisik sama mentalnya rusak, sakit, menderita, udah kemana-mana juga susah. Itu si emak itu, yang namanya si emak itu sangat menderita. Udah dukun, udah kiai, udah rumah sakit, udah paranormal, segala macam dengan cara dukun, syarat-syaratnya harus ada ayam camani, sesajen, tumpeng, segala macam, gagal. Lari ke sana, gagal, sehari lagi, selalu gagal. Selalu gagal. Tapi maaf ya, maaf. Saya ini bukan orang yang sakti, saya ini bukan orang jago, bukan, maaf. Pas saya di situ tuh, waktu saya di situ tuh dulu, saya tuh ngeliat si emak itu kasihan udah tahu satu orang itu tuh tahu penderitaannya itu gimana. Terus saya mendekat, pas dekat ke rumahnya, di luar rumahnya itu baunya udah kecium. Saya kan orang ini nggak tahu, saya nanya, kok di sini kok baunya bau begitu, emang ada apa? Emang dikasih tahu sama tetangga, si emak itu sakit di kamar, udah baunya udah kemana-mana. Jadi cerita saya ini ambil dari cerita-cerita rakyat setempat, ngambil dari cerita dari perorangan si emak ini gimana gini, saya rangkum menjadi cerita begini, saya tayangkan di Cucu Tuan Tanah. Lama itu selalu menderita si emak. Terus orang itu tuh ya dibilang anaknya,
bilang anak. Nanya sama saya tuh, kamu orang mana? Kamu di sini orang baru ya? Iya, saya lagi lewat, pas lewat sini kok baunya begini. Ya emang itu keluarga saya. Waktu dulunya, waktu mudanya itu dukun beranak. Oh begitu. Kok aneh, kan itu dukun beranak kan perbuatan yang mulia, perbuatan baik, menolong orang yang melahirkan. Ya kurang tahu katanya. Udah itu saya tuh masuk ke dalam rumah, masuk. Terus saya selusuri ke zaman dulu waktu muda, selusuri melalui kontak batin, diselusuri kejadian-kejadian gitu tuh, izin Allah, ridho Allah, insya Allah. Udah dalam penglihatan saya kejadiannya begini. Saya tanya tetangganya, saya tanya satu persatu, yang jauhnya, yang dekatnya, saya tanya yang satu, ajak ngobrol. Diajak ngobrol setelah di situ sama satu, cari kebenarannya, kenapa orang sampai begini, berbuat baik kok hasilnya begini. Nggak taunya itu si emak itu banyakkan aborsi, membuang-buang orang, membunuh anak kecil, membunuh janin yang tidak berdosa, gitu ya. So begitu. Terus saya tuh diajak ngobrol sama keluarganya saya. Kalau saya sih masalah gini saya kayaknya kurang tahu masalah gini. Kurang tahu. Di itu si keluarga itu sama saya tuh sampai nangis-nangis. Tolong, waktu dulu tuh saya masih muda dulu. Masih muda. Dulu. Terus si keluarganya tuh ngomong, Dek, barangkali kamu bisa nyareatin keluarga saya nih, orang tua saya, gimana caranya. Saya jawab, saya nggak ngerti masalah ini, saya nggak ngerti. Tolong saya bantu, tolong. Pak, saya nggak tahu, saya nggak bisa. Itu selalu orang mendesak. Saya kepepet. Saya ucap, sekarang gini aja Pak, kalau benar semua keluarganya si emak ini, tolong bikin perjanjian hitam di atas putih. Maksudnya gimana deh? Ya udah perjanjian. Kalau ada apa-apa terhadap si emak, saya nggak tanggung jawab. Keluarganya semua tanda tangan, bebas dari tuntutan hukum. Udah keluarganya bebas, udah keluarganya tanda tangan. Terus tanda tangan lagi RT, RW, kelurahan, polisian, silahkan, insya Allah saya akan usaha. Itu orang itu langsung berusaha cari tanda tangan RT, RW, kepolisian. Udah beres semua, si surat itu diunjukin sama saya baca, oh ya benar begini, ya emang ini saya maksudnya. Nah sekarang begini Pak, ini fotokopi saya minta satu, yang satunya buat Bapak, tolong jangan sampai hilang. Itu sama si orang itu si kertas tadi itu, surat perjanjian itu difotokopi jadi dua, buat saya satu, buat keluarganya satu. Udah di situ saya tuh berdoa, munajat sama yang kuasa, munajat puasa. Begitu berdoa apa aja saya semampunya saya, ayat-ayat pendek, ayat-ayat panjang saya doa. Dengar ridha Allah, izin Allah, akhirnya apapun payah kejadian. Setelah seminggu orang itu meninggal. Itulah cerita saya tentang dukun beranak. Sampai di sini cerita ini tamat. Insya Allah kedepannya akan saya bawa cerita lagi
Mudah-mudahan Anda semua memaklumi saya. Salah aja saya bukan setan, benar aja bukan malaikat. Ada kata yang kurang sopan, yang enggak merenah di hati, tolong mohon maaf, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah dari dukun beranak yang disampaikan Ki Jambrong. Mungkin kita ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya dari kisah tersebut. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, komennya agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Nyalakan lonceng di bawah ini. Dan ini saya akhiri. Saya ucapkan kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.